Ini udah pakai stabilizer swing, raket ini dipakai swing lebih stabil. Kemudian juga ada teknologi yang meredam getaran. Kemudian kalau kita putar, ini ada UHB shaft. Teknologinya sih mirip-mirip karakter teknologinya Li-Ning ya teman-teman. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini saya pegang satu paket yang barusan datang. Dan ini adalah satu raket yang banyak banget di request. Dan brandnya sih buat saya pribadi ini brand baru banget. Dan kalau nggak salah sih ini bukan brand lama sih, ini brand baru banget yang barusan keluar. Pun di channel saya ini baru sekali ini nge-review raket ini. Dan karena banyak yang request dan saya juga pun penasaran apakah raket ini worth it buat dipakai main badminton di tahun 2024, dimana banyak banget brand-brand baru yang muncul dengan harga yang terjangkau. Ini pun raket sangat terjangkau. Packingannya lumayan aman guys. Ada ini, ada apa kayunya. Dan saya cuma pesen batangan aja, nggak ada yang lain, kosong ya. Terus ini kita singkirkan aja dulu. Oke. Dan kemudian ini raketnya guys. Ini dia teman-teman raketnya. Brand baru, Vans Nano Force 5. Ya, ini raket barunya yang kemarin banyak banget di request. Dan saya ralat ya, kemarin ini beli saya bukan 190-an tapi 150 ribuan kosongannya. Kalau sekilas sih tampilan raket Vans Nano Force ini cukup meyakinkan guys. Dari coloringnya sih lumayan, detailnya dapet, finishingnya glossy. Ya cakep sih. Dengan harga 150 ribuan sih ini asli tampilannya mewah. Di harga 150 ribuan misalnya kalau dibandingin dengan beberapa raket lain tuh apa ya, 150 ribuan kayaknya belum ada guys. Dulu saya pernah raket Fiesta 145 ribu, tapi baru dipakai sekali hancur dan itu nggak layak banget dipakai untuk pemain-pemain dewasa. Kalau buat anak-anak kecil sih baru buat main tarikan 23 24 gitu mungkin layak. Tapi kalau ini kita lihat max tensionnya sih, tarikan maksimal di raketnya sampai dengan 30 lbs. Vans Nano Force asik sih. Dan kita coba sih ya bahas bagian per bagian dari raket ini. Dan mungkin kita awali dulu biar nggak berlama-lama, langsung aja di capnya yang berwarna seperti ini. Bagian konnya sih mirip banget dengan karakteristiknya raketnya Eagle. Sekelilingnya warna pink gitu ya. Kemudian ada logo Vans-nya yang huruf F dengan bulatan yang berwarna gold. Kemudian di bagian gripnya sih ini ukuran G6 tapi gede banget kayak G5 di Yonex. Dan kemudian di sini ada konnya, ada logonya ya, Vans, berat 4U, gripnya G5, tensionnya di 22 sampai 30 lbs, balance point-nya di even balance dan stiffness-nya medium. Ya, kita cek dulu aja stiffness-nya. Aduh, seperti biasa ya raket-raket di harga 200 kalau baru dibuka langsung krek gitu. Dan ini stiffness mediumnya asik sih. Ini medium banget asli. Nggak lentur, nggak kerasa lenturnya. Dan kemudian beratnya 4U. Oke, ini barusan saya ngambil timbangan. Kita timbang di sini aja. Ini timbangan ya. Nanti saya foto aja teman-teman hasil timbangan dari raket ini. Kita buang dulu nih bagian labelnya ya. Kita ukur beratnya ada di 84 gram. Ya, ini layak banget sih teman-teman. Pas banget 4U-nya. Kemudian balance point-nya yang katanya di konnya ini even balance di tengah-tengah antara head heavy dan headlight. Kita coba timbang apakah memang masuk di even balance. ...310 mm. Jadi masuk di kategori head heavy sih. Ya, yang melenceng sih di bagian balance point-nya ya, yang katanya even balance di tengah-tengah antara head heavy dan headlight kalau keterangan di bagian konnya. Tapi setelah saya ukur orang sini masuknya di 310, jadi masuk di kategori head heavy, berat kepala. Ya ini selisih lah ya. Dan harga segitu sih wajar. Dan saya nggak tahu sih apakah memang ini rata-rata head heavy atau
teman-teman juga bisa dapat yang even balance sesuai dengan spesifikasi yang ada di sini. Ya buat teman-teman yang udah beli raket ini sudah bisa ditimbang-timbang, bolehlah berbagi di kolom komentar ya. Kemudian kita lanjutkan aja ya. Jadi spesifikasinya yang nggak layak disebut hanya di bagian balance point-nya. Ini di bagian shaftnya tadi medium udah fix banget. Kemudian kita kalau naik ke di shaftnya itu ada serisnya yaitu Nanoforce 5. Udah ada tulisan Nanoforce 5 yang berwarna pink. Kemudian di belakangnya ada yang berwarna abu-abu gitu, Nanoforce 5 juga. Kemudian kalau kita geser ke samping ini tulisan Made in China. Force Box Wing Frame Wing Stabilizer Technology and HDF Shock Absorption System. Jadi kalau katanya fancy ini udah pakai stabilizer swing, jadi raket ini dipakai swing lebih stabil. Kemudian juga ada teknologi yang meredam getaran. Itu yang disampaikan fans di raket ini ya. Kemudian kalau kita putar ini ada UHB shaft. Teknologinya sih mirip-mirip karakter teknologinya Li-Ning ya teman-teman. Dan kemudian kalau kita naik ke bagian T-joint-nya, di sini ada logo fansnya. Yang logonya itu ya dibuat kayak bukan apa ya, kayak logo-logo fashion sih menurut saya. Bukan kayak logo-logo olahraga badminton gitu. Ya itu ya logo fans di bagian T-joint-nya. Kemudian kita bisa lihat dari sini ya. Ini frame raketnya asik sih, kecil. Ini nano banget ya. Mungkin di sini ada keterangannya teman-teman. Coba kita baca teknologi yang ada di sini. Di sini ada tulisan fans, force, box wing frame, wing stabilizer, sama persis yang disampaikan di bagian shaftnya tadi sih, sama persis. Kemudian ada gak yang lain ya? Ini tulisannya sama, ketika dibalik di atasnya ada Catch the Best. Nggak ada keterangan kalau raket ini bagian frame kepalanya nano. Tapi bener-bener ini slim banget bagian frame kepalanya guys. Kecil banget, jadi nggak gede. Dan memang aerobox, bukan yang lancip teman-teman. Dan isometrik ya, bukan compact. Secara keseluruhan sih raket ini asik ya. Walaupun memang ada beberapa bagian yang ini apa ini ya, coba kita lihat. Oh ini cuman lem-lem yang kurang bersih. Ini pun sama lem-lem, tapi secara keseluruhannya sih di harga segitu 150 ini asik sih. Kualitas finishingnya keren, asli. Ini keren, asli. Kalau saya nilai dengan harga 150 ribuan, raket ini bisa dapat nilai di angka ya 95 sebetulnya. Apalagi kalau saya bandingkan dengan raket-raket lain ya, yang harga yang sama misalnya. So nanti secara jelasnya sih bakal saya buatkan video lanjutan untuk raket ini, terutama untuk feel pemakaian raket ini ya. Karena memang hari ini kita bahas untuk unboxingnya aja dulu, karena belum ada jadwal latihan juga beberapa hari ke depan. Pokoknya kalau udah saya senarin, saya cobain, nanti kita bahas lagi ya di feel pemakaiannya. Tapi ya itu sekilasnya di pandangan pertama saya, raket fans Nanoforce 5 ternyata ya sesuai sih. Maksudnya kemarin banyak yang request, ada beberapa yang request itu memang udah punya, dan katanya memang raketnya secara finishingnya bagus. Dan saya pegang ini bener-bener bagus sih. Asli ini mewah sih, mewah. Harga 150-an ribu loh guys. So ini jadi satu raket di harga 150 ribuan untuk pemula yang worth it banget. Wow, apalagi buat pemula-pemula kan nggak biasa ditarik-tarik tinggi ya. Kelemahan raket-raket murah biasanya kan kalau ditarik di atas 27 ya. Tapi kalau ini buat pemula yang memang tarikannya cuma kisaran di 25, 26, 24, ya saya rasa bakal kuat loh. Apalagi fans bilangnya ini raket bisa sampai 30 lbs ya. Di awal ini saya bisa bilang raket ini poinnya 9,5 di pandangan awal. Kalau dipakai swing sih ya kayaknya enak sih raketnya. Nanti kalau udah saya senarin, udah saya cobain, saya bakal bikinkan episode feel pemakaian ya. Saya jadi penasaran banget sih. Mungkin 2-3 hari lagi ada jadwal latihan. Semoga bisa segera saya buatkan feel pemakaiannya. Karena juga nanti sih mungkin agak gantian sih. Ada beberapa raket yang banyak di request juga. Dan barusan di perjalanan, nanti kalau udah datang langsung kita unboxing juga feel pemakaian raket ini dan raket-raket terbaru lainnya nanti apa aja. Dan nanti pun ada raket terbaru dari brand Li-Ning yang jadi penerus satu raket ringannya dia yang lumayan dulu banyak banget yang punya, dan ini terbarunya nanti bakal kita bahas juga di episode-episode selanjutnya. Ini wajib banget sih biar nggak kelihatan opini pribadi. Raket 150 ribuan ini bakal saya
tanyain ke kawan-kawan juga sih, feel-nya di tangan mereka enak juga apa enggak sih. Walaupun di awal ini saya bisa bilang kalau dari swingnya sih ini cukup adaptif, mediumnya dapat, dan kayaknya bakal nyaman sih. Kalau enak sih nanti bakal jadi satu raket 150 ribuan yang paling worth it ini. Apakah bakal jadi pengganti raket kemarin expander ya, Fraser expander yang sebelumnya Fraser Conquer. Ini dari brand baru yang depannya sama F. Kalau dulu Fraser, ini Vans. Apakah akan menggeser raket-raket 100 ribuan yang sebelum-sebelumnya? Kita nantikan aja ya teman-teman. So, sementara segini dulu, tunggu review pemakaian dari raket Vans Nano Force 5 di harga 150 ribuan. Semoga nanti tokonya kalau ini saya bilang raket enak, nggak dinaikin lah ya. Semoga aja. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa terus berolahraga, selamat tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.